Sekarang RT-nya baru, namanya Pak Muklis ya, udah 3 tahun. Oh Bapak sendiri. Oke, Mas. Pada saat itu kita punya materi sendiri, tapi lagu karya temen yang kita bawain. Judulnya Lagu Untuk Negeri, itu karya pertama Ten Halls tuh. Jadi belum pernah dirilis, tapi selalu dibawain ketika kita manggung. Lagunya Dolly Cutter, anak-anak Cipinang, kalau lo inget lah, yang tukang ribut. Jadi kayaknya Ten Halls yang pertama kali pakai instrumen musik tradisional Irlandia, pakai mandolin pada saat itu. Gimana kalau basis kita cewek kayak model Smashing Pumpkins gitu lah. Oke. Darcy ya kan. Akhirnya dulu ada band punk cewek, kalau lu inget Punk Tat. FICS lah ya. Iya FICS. Oke. Nah itu basisnya Debbie kan. Tapi nggak bertahan lama juga. Habis itu Bari. Kayaknya Troublemaker seru juga diajakin di Ten Halls nih. Ya dan mewakili Wijaya juga. Aco Chef. Chandra. Adi Item pernah bantuin kita juga. Mika Derang-Rang. Sake. Monkey Boots ya, oke. Drummer tersohor. Nah gue heran nih, Ten Hall ketika ngajak ini orang mau nih diajak. Dan selama seperjalanan ini orang belum pernah nih mainin, dia biasa blast beat, tak, ya kan. Dan baru kali ini gue melihat seorang Andian Gorus itu bermain punk, yaitu di Ten Hall. Kali ini lu nggak salah, emang ini pertama kali gua ngeband di luar death metal ya. Jadi memang ini pertama kali gua ngeband selain band gua sendiri. Jadi gua memang selama ini bikin band. Bisa Kubur, Death Squad, Hellcrash, Darsol, gua selalu ngeband tuh dari awal. Ya. Jadi gua tuh nggak pernah mau, bener kata lu tadi, gua nggak pernah mau nerima ajakan band lain gitu. Gue keluar beneran bersih lah. Sisa kos kaki kendor punya Ukin. Oh jadi dia milih juga kos kaki ya? Iya. Ada kos kaki yang nggak diambil, kos kaki kendor. Kos kaki kendor, kos kaki anak SD yang pakai karet, Iya. tahu kan? Nah, itu persis tuh. Oke Pak Cepi, siap, asik nih. Pop Peoples dan juga untuk warga bergerak. Tepuk tangan dong untuk kalian, selamat datang dalam Standing Strong Intimate Konser selama 2 jam bersama dengan Ten Hall. Dan ini secara live Pop Aktif. Kita mengucapkan untuk semua teman-teman, selamat datang, inilah di Popcast dari popaktif.id. Nah sebelumnya kita ingin mengucapkan, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan apa yang diberikan pada hari ini, bersilaturahmi ya dalam acara Standing Strong showcase konser dari Ten Hall selama 2 jam kurang lebih. Dan tidak hanya Ten Hall juga berkolaborasi dengan teman-teman juga ya. Teman-teman seperti ada Eka Anas, terus ada Utai dari Eka Anas The Brandal, terus ada Utai dari DN. Terus ada DJ set juga dari Gilang Fits ya. MC-nya juga ada Sukma ya. Pokoknya benar-benar ini sangat luar biasa acara yang dikemas dalam rumah bergerak di Standing Strong Intimate Konser ini selama 2 jam. Nah teman-teman sekali lagi ini kita lagi live. Jadi buat lo yang pengen say hi sama teman-teman dari Ten Hall boleh. Dan kita akan kulik-kulik nih seputar dari perjalanan Ten Hall untuk suka duka Ten Hall. Ketika awalan Ten Hall itu seperti apa. Band yang terbentuk dari 2004 kurang lebihnya. Dan sudah menelurkan dari beberapa single dan juga album ya. Dan hari ini kita berada di bulan Agustus. Bulan kemerdekaan untuk NKRI. Salam merdeka, salam buat lo yang masih waras. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Semangatnya salam merdeka. Live kita nih, ngeri banget nih. Pak RT suaranya gak ada Pak RT? Oh ada. Disimpan dulu Pak RT. Pak RT. Menyapa. Lo nanti ada. Khusus buat Mas Hendri nanti ada khusus pertanyaannya ada ya. Ya kalau buat pertanyaan lo gue gak akan baca skrip ya. Acara ini juga didukung banyak banget nih. Gue keren banget nih asli. Keren banget asli. Thank you buat King Hambox dulu dong. Yang udah support nih merchandise-nya. Thank you King Hambox. Suban. Ngeri banget. King Hambox dan juga banyak semua teman-teman komunitas yang telah hadir. Para sepuh-sepuh Cipinang. Aduh gue seneng banget ini ngobrol sama Ten Hall. Dan sebenarnya pertanyaan banyak banget juga yang sebenarnya ini udah dikurasi. Pertanyaan demi pertanyaan ya. Kenal juga sama dia. Kenal sama dia. Sama Cepak kenal juga. Aduh. Ngeri kali. Cepak pendukungnya banyak loh Cepak loh. Ini ada Paukin. Paukin apa kabar Paukin? Alhamdulillah
Baik, sehat walafiat Pak Alay. Pak Alay gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Uki, ini suara kayaknya udah mulai ngeri-ngeri setup ini. Intimate belum berjalan ini. Iya. Wah, khawatir nih gue nih. Kayaknya gue pertanyaan-pertanyaannya jangan ke Ukin aja deh ya. Kayak yang lain-lain juga ya. Oke, tapi mau nggak mau harus Pak Ukin dulu. Pak RT-nya karena Pak Ukin ini kan warga semua yang mendukung nih ya Pak Ukin ya. Warga. Pak Ukin, lo menciptakan Ten Hall kurang lebih sampai 2024, 20 tahun kurang lebih, ya, kurang lebih Pak Ukin dengan proses, ya kan? Sekarang 2024 loh, dan sekarang RT-nya baru, namanya Pak Muklis udah 3 tahun. Oh Bapak sendiri, oke Pak. Nah, Bunggo jangan ketawa dulu Bunggo. Ini saya nanya Pak RT, kalau sama Pak RT kita harus sopan, nggak boleh ketawa-tawa. Serius? Iya. Tolong hargain saya. Lah iya, tolongnya Pak RT kita ya. Nah, mungkin ngomongin dari Ten Hall sendiri. Lo kenapa nyebut nama ngebentuk band namanya Ten Hall? Dari Ten Hall sendiri kan kalau kita tahu Boots itu kan ada 3, ada 8 lobang dan lain-lainnya. Kenapa sih 10 lobang? Sebenarnya nama Ten Halls itu dari Ambon ST. Oke. Waktu kita awal-awal ngumpul mulai jamming, terus kita udah mulai duduk bareng mikirin nama nih. Apa Ya. nama kita? Gue ngideinnya malah nggak keren gitu. Nama yang gue usungin waktu itu, yang gue cetusin idenya, Killing Machine. Anjay. Killing Machine. Mesin pembunuh ya gak? Nggak diterima Oke. sama anak-anak. Lu serem banget nih band. Ntar nggak berkah katanya gitu. Killing Machine 1. Ini 1 nih ya. 1. Terus apa lagi gitu, almarhum botak apa gitu. Oke. Terus akhirnya Ambon nyeletuk, gimana kalau Ten Halls, dia bilang gitu. Karena kan kita semua pada saat itu semuanya skinhead tuh. Oke. Dan Dr. Martin paling ideal kalau pakai boots jeans digulung, Ya. itu tingginya yang 10 lobak. 10 lobang. Jadi kalau lu duduk, Heeh. kaos kakinya nggak kelihatan. Iya, masih tetap sepatunya Masih juga pas, ya ya kan? Terus kalau lu berdiri masih tetap kelihatan tuh. tetap juga. Shining Dokmar ya Iya, iya, gitu lah ceritanya gitu doang. Oh, itu Sesimpel doang ya. nggak ada. Sesimpel itu. Filosofisnya nggak ada. Ini 2004 bener ya? Kurang lebih ya? 2004 intinya pertama kali kita manggung. Pertama Tapi kali manggung proses ya? berjalan kreatifnya tuh sebenarnya setahun sebelum itu udah mulai latihan jamming. Oke. Nah, lo menciptakan Ten Hall itu sebenarnya udah ada materi atau baru wacana? Biasanya kan kita ngebuat terus covering nih. Mungkin tuh di era 90-an lah ya, itu berlaku lah. Nah, Ten Hall aja nih berarti kan udah 2000 awal. Kurang lebih ya, 2000-an awal, 2004 dan sekian dan bla 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 lah. Udah ada materi atau ketika menciptakan Ten Hall masih cover? Pada saat itu kita punya materi sendiri, tapi lagu karya temen yang kita bawain. Judulnya Lagu Untuk Negeri, itu karya pertama Ten Halls tuh. Jadi belum pernah dirilis, tapi selalu dibawain ketika kita manggung. Lagunya Dolly Cutter, anak-anak Cipinang, kalau lo inget lah, Ya. yang tukang ribut. Dia lah, lagunya dia tuh. Tapi Oke. memang tujuan kita ngeband pada saat itu memang fokusnya nggak bawain lagu orang. Pengennya bikin band punya karya sendiri, punya gaya sendiri yang beda dari band-band teman-teman yang udah ada atau yang udah berjalan gitu loh. Pengen ke notice lah. Makanya kita jadi sebuah mungkin unit Celtic Punk yang pertama kali di Jakarta ya, Untuk Jakarta ya. Kayaknya waktu itu Iya, belum iya. ada sih ya, Cap. Iya. Jadi kayaknya Ten Halls yang pertama kali pakai instrumen musik tradisional Irlandia, pakai mandolin pada saat itu. Gitu Pak Lai. Oke. Sebelum kita ngebahas seputar dari gigs pada hari ini, yaitu Standing Strong Intimate ini Pak Ukin ya. Proses dari 2004 itu kan banyak banget teman-teman yang terlibat untuk Ten Hall awalannya ya. Itu siapa-siapa aja sih Pak Ukin yang udah keluar masuk? Formasi awal Ten Halls tuh gue di drum, Ambon Oke. di vokal, ada Botaka gitar, terus ada Dani Blewer. Ya. Itu di bass. Awalnya bertiga malah lah. Ya. Ambon sambil megang bass, vokal bass. Oke. Terus akhirnya Ambon kewalahan nyanyi sambil megang bass. Akhirnya nambah 1 personil. Gue ngidein Dani Blewer. Karena dari Dani Blewer tuh satu kampus sama gue, dia senior gue. Santai. Ini orangnya keren nih. Blair tapi gak lama ya? Gak lama dia. Gak lama ya?
Enggak sampai manggung sekali. Sama sekali ya? Emang gak fokus itu orang ya? Makanya beleweran terus ya? Enggak, pada saat itu alasannya dia cabut, Oke. dia mesti jaga ibunya yang lagi sakit-sakitan. Siap, Gitu. siap. Oke. Gitu. Akhirnya sempat diganti sama satu basis. Kita berunding nih, kita butuh basis nih, yang keren apa ya, siapa ya? Gimana kalau basis kita cewek, kayak model Smashing Pumpkins gitu lah. Oke. Darcy ya kan. Akhirnya dulu ada band punk cewek, kalau lu inget Punk Tat. Iya, FICS lah ya. Iya, BCS. Oke. Nah itu basisnya Debbie kan. Oke. Dan sering beredar juga di circle kita. Iya. Gimana Dewi nih main bassnya? Oke juga nih. Nah, tapi nggak bertahan lama juga. Ternyata juga oke. waktu sama ya frekuensinya belum dapat. Oke. Ya akhirnya cuma sekali manggung juga sama Debbie. Terus akhirnya siapa lagi nih? Yang paling sering ganti tuh basis sebenarnya. Habis itu Bari. Siapa nih? Oke. Basis. Bari nih. Kayaknya troublemaker, seru juga diajakin di Thanos nih. Ya dan mewakili Wijaya juga yang hubungannya dekat sama Cipinang pada saat itu. Akhirnya Bari lama tuh. Habis Bari, terus kita nggak punya basis. Basisnya cuma ganti-gonta-ganti. Ada Acoy Serchef. Ya. Terus ada Chandra. Adi Hitam pernah bantuin kita Adi. juga. Oh, Adi juga sempat, Acoy juga sempat ya. Oke. Chandra Broken Trash pernah bantuin. Mika Derang-rang. Derang-rang. Oh iya, Mika juga ya sempat ya. Iya. Terus sama Saki. Maki Boots ya. Oke. Sama ini. Siapa? Doni. Ada Doni. Oke, ini sih ada titipan pertanyaan. Ketika lo standing ground dan konsisten dengan Ten Hall, ini kan keluar masuk. Nah, keluarnya biasanya tuh di latar belakangnya apa sih, Pokin? Dari mereka yang come and go. Rata-rata nggak sefrekuensi sih, nggak Oke. sevisi. Rata-rata ya, nggak sevisi. Jadi ya gitu. Biasa ya. Jarang kita ngekat teman-teman Oke. personil gitu. Tapi ketika kita ngerasa, ya mungkin dia ngerasa sendiri, kita Ya. ya mungkin guanya kali ya, Ya. yang sedikit berpolitik dibikin zona tidak nyaman aja ke mereka. Jadi mereka yang cabut sendiri gitu. Itu cara gua mungkin kali ya. Yang penting tetap menunjukkan untuk konsistensinya, Pak Uting. Iya. Ya, konsisten yang penting itu ya. Karena kan ngebuat satu bentuk project itu mudah sih. Mempertahankannya susah ya. Itu benar. Itu kan dengan berbagai macam ego, latar belakang, keinginan segala macam. Nah, kalau kita ngomongin dari showcase pada hari ini nih Pak Ukin, masuk kita ke dalam showcase Standing Strong. Kenapa lo membuat showcase ini Pak Ukin? Dan mana ini bulan-bulan kemerdekaan ya? Agustus tepatnya. Kenapa Pak Ukin? Pada awalnya sini sebuah cetukan ide Alindra nih. Salah satu tim produksinya Ten Halls. Oke. Dia bilang, bikin acara Ten Halls di sini. Sambil rilis artikel baru gitu ya. Ya. Gua Oh, langsung ini ada relate-nya karena lagi merilis artikel baru. artikel baru. Oh, oke. Ya, terus Ya. gue mikir juga, kenapa nggak bikin showcase aja sekalian? Jadi nggak usah ada band-band lain main nih. Udah cuma Ten Halls doang, main 2 jam, Oke. bikin pameran sambil jualan artikel-artikel merchandise baru Ten Halls. Udah sesimpel itu sih, sama kolaborasi sama beberapa seniman yang pernah kerja bareng sama Ten Halls. Terus sama vendor-vendor sablonnya Ten Halls ada di situ. Jadi semua yang pernah terlibat sama Ten Halls kita hadirin malam ini. Ada ya. Iya. Oke. Nah, gue kan tahu Ten Hall itu kan awal lo memang di lini belakang nih. Lo posisi drum. Gue kaget nih ketika seorang Ukin berada jadi vokalis. Iya benar. Dan ini gue ngelihat Ten Hall yang sekarang. Lo mengundang seorang drummer tersohor. Ini ngeri banget. Ini gue kenal ini The drummer. Almighty. Ngundang dia itu harus 12 purnama baru dia bisa berubah nih. Ngeri. Pendiriannya ya, idealisnya ya. 12 purnama kita harus lewatin ya kan. Nah gue heran nih, Ten Hall ketika ngajak ini orang mau nih diajak. Dan selama seperjalanan ini orang belum pernah nih mainin, dia biasa blast beat, tak ya kan. Killing mesin pas sama dia tuh. Harusnya namanya killing mesin, Ten Hall diganti tuh. Ya, iya. Iya, ada killing mesin Habis ini tuh. kita punya project. Total. Ya kan? Terus
dia nahan egonya segala macam. Dan baru kali ini gue melihat seorang Andian Gorus itu bermain punk, yaitu di Ten Hall. Tepuk tangan lu dong, secara lu dong buat Andian Gorus. Lu gimana nih Pokin bisa narik seorang Andian Gorus untuk ngisi lini belakang lo? Apa? Versi gue dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya ide gue ngobrol sama Cepi, sama Batak, sama Cepak, sama Letoy. Ya selepas kepergian almarhum ya. Anjir kita butuh drummer nih. Drummer kalau gonta-ganti kan nggak PR banget kan. Iya. Terus siapa ya? Beberapa nama muncul. Terus gue bilang, gimana kalau Andian Gorus? Sebentar, beberapa nama muncul. Iya. Siapa aja udah Pokin? Ada. Oke. Lars Ulrich. Oke. Oke, singkat cerita, Iya. berarti kurasinya ke Gorus nih. Iya, kurang singkat cerita akhirnya ke Gorus satu. Secara ngobrolnya, nongkrongnya nyambung nih kita nih. Sama-sama drinking team. Ya kan? Enggak, lo doang. Ya. Haram. Haram kalau nggak ada. Kalau ada tak? Kalau beli haram. Kalau beli. Kebetulan di impor. Oke, terus lanjut Okin. Ya terus, nah gue. Karena sefrekuensi itu. Iya, gue konsultasi juga sama Nui. Gimana lu, Bang? Menurut lu nih kalau gue ajak Bunggu? Ajak lah. Mau dia pasti, gue yakin, kata dia gitu. Yeah. Sepede banget ya. Hanya Andian Gorus nih, Bray. Oke. Ya kan biografinya Death Squad segala macem, Sista Kubur. Apa mau band punk ajuk-ajuk ini. Ya terus ada satu momen juga ya Bunggo. Pas bikin lorong bergerak tuh. Kan waktu udah makin mepet nih, kita nggak punya drummer nih, gimana caranya. Gue sebelum ngomong tuh sama Bunggo, cuma ternyata Pop Vivi, Ritual Dome, sedikit nyampein lah. Gue cerita ke Vivi. Walaupun kita udah ngobrol juga ya Bunggo. Lu mau gak sih Bunggo? Ayo tapi jangan dadakan ya kalau mau apa-apa gitu biar gue bisa ngulik dulu kata dia. Ngerayu dia kan susah banget ini. Ngerayu, asli. Gue kadang waktu ada acara TV yang kita buat ya, Muncra TV itu fenomenal banget ya. Subscribernya wah banyak banget. Dikit lah. Terus ini orang susah banget. Oke. Berarti Gorus nih pada pilihannya. Gue cuma pengen dari versinya Pak Cepi. Pak Cepi, kurasinya ke Gorus kalau lu sendiri bisa ditambahkan. Kenapa nih? Gorus nih Pak Cepi. Iya benar, jangan Andian Gorus. Gue juga apa ya? Kalau menurut gue dengan adanya sosok Bunggo ini kayaknya lebih kedepannya tuh bakal bikin karena tuh lebih explore gitu. Amin. Gue udah yakin. Karena kan ya basic dari Bunggo sendiri kan beda ya dengan yang metal ini. Mungkin nanti bisa jadi kita bikin lagunya yang juga lebih explore sih yang jelas. Oke. Dengan adanya Bunggo, gue sih berharap sih itu dulu. Oke, jadi nanti materinya mungkin akan coba disamakan dengan kapasitasnya dari Gorus sendiri ya. Oke, nah gue pengen tanya satu persatu juga deh nih, mumpung ada di sini nih. Mulai dari Cepak dulu deh, Pak. Bunggo gue lewatin dulu. Pak, lu gabung di Ten Hall tuh udah berapa lama, Pak? 2017 sampai 18 ya? Lu jangan nanya, coba ingatan lo. Ini banyak fans lo, Pak. Iya. Iya, banyak fans lo. 18, tau gue 18. 2018. 18. Iya. Awalnya gimana Pak bisa diajak ke Ten Hall, Pak? Biasa DM Pak RT. Oh, DWRT. DM gue tungguin nih. Kok udah gak ada lanjutan nih. Lupa gue lagi ngurusin band set deh. Tahun berapa itu ya? Iya. Isi mandolin tadi. Lah gue gak bisa main. Oke. Berarti kurang lebih lo ada 7 tahunan ya? Ya kurang lebih ya Pak ya? Kurang lebih kayaknya segitu. Oke, terasa lo. Oke, dari apa kita satu lagi? Letoy. Nama gue Letoy. Bang Letoy, kalau lo sendiri udah berapa lama lo gabung di Ten Hall? 1 tahun ada gue. Baru kemarin sih, belum ada setahun kayaknya. Belum ada setahun. Baru tadi pagi. Baru nemu tadi pagi. baru Kenal sama dia habis maghrib tadi barusan. Berarti ini istilahnya Letoy ini masih diplastikin ya? Baru banget. Uram tengap. Habis di unboxing. Oke. Nah, Pas acara itu di Bandung. Bukannya Cockney Reject. Di situ tuh udah mulai masuk. Baru awal. ya. Masih audisional sih jatuhnya.
masih ada sekali. Oke. Itu mungkin pas kita mau main di Bandung pas jadi opening talk Nerija kan kita nggak ada basis tuh. Akhirnya Cepak bilang dia ngajak Eto. Dan Eto itu kebetulan seband juga sama Cepak. Error Distortion. Error Distortion. Ya udah dari situ diajak. Ya sampai sekarang. Nah, kalau tadi kita ngomongin come and go dari personil tuh udah lumayan banyak juga mungkin ya keluarga yang ikut berkontribusi dengan adanya Ten Hall masih standing strong hingga saat ini. 20 tahun perjalanan karir itu juga ya kan. Nah gua coba sebelum ke Mas Henry, Bunggo, Andian Goro, Ayo masih live. Bunggo, Yes, tes. Live. Bunggo. Koreksi kalau gue salah. Ini Salah, pertama pasti. kali lo ngedramin band punk hits untuk wilayah Jakarta. Ibu kota lah kita ngomongin. Pertama kali ini Bunggo, bener gak? Kali ini lu nggak salah, emang ini pertama kali gua ngeband di luar death metal, ya. Jadi memang ini pertama kali gua ngeband selain band gua sendiri. Jadi nggak cuma band metal doang lah ya. Jadi gua memang selama ini bikin band. Ah. Bisa Kubur, Death Squad, Hellcrash, Darsol, gue selalu ngeband tuh dari awal. Ya. Jadi gue tuh nggak pernah mau, bener kata lo tadi, gue nggak pernah mau nerima ajakan band lain gitu. Gak mudah lah ya, gak mudah ya. Memang nggak mau, bukan nggak Oke, mudah oke. lagi. Susah banget. Kalau memang. mudah kan Ah. masih kayak ada pecin-pecin Oke, dikit lah ya. oke, iya. Jadi emang kalau gue tuh ngerasanya kayak emang nggak mau aja gitu. Gue jadi Ya. gue ngeband tuh dari dulu emang bikin dari nol karena gue pengen bikin karya dari awal gitu. Oke. Kenapa ini mau pertanyaan di Tenhol? Lu mau nanya itu kan pasti kan? Iya. Iya makanya kalau Ten Hall ya. Saksikan di babak berikutnya. Oke, jadi Enggak. pertanyaan lo apa itu? Pertanyaan lo itu. Iya. Oke. Bilang Ini. sama Ten Hall. Karena menurut gua kalau untuk menggantikan sosok drummer, karena gue seorang drummer ya, gue ngerasa, tapi gue bukan nganggap drummer sih, gue anak band. Gue nggak pernah mau gantiin seseorang lah ya. Karena gue ngerasa kalau misalkan ganti seseorang itu gak akan bisa digantikan. Betul. Kenapa akhirnya gue mau gantiin Ten Halls? Pertama gue dekat sama Nui 420, nongkrong sama dia, terus gue dekat sama Bang Ukin. Oke. Dan setelah nongkrong berkali-kali dan segala macam, walaupun gue belum tahu asal-usul Ten Halls, drummernya Malrum. Gue udah sempat ketemu lah, jadi memang belum pernah akrab. Menurut gue kalau masih ada orangnya nggak bakal bisa digantikan. Tapi kalau misalkan emang udah nggak ada, nih kayaknya ada istrinya Aco ya, almarhum Aco ya tadi ngomong. Aku belum kenal, tapi aku bukan menggantikan ya, meneruskan legasinya lah menurut gue. Ya. Jadi gue nerusin legasinya dari Ten Halls. Dan menurut gue juga gak mudah juga. Karena kenapa alasan gue tuh gak pernah mau nerusin band orang. Saat itu gue ditawarin Betrayer, apa segala macam, lu tau lah ya. Iya. Gue ditawarin Rotor, ditawarin gitu. Yang udah band Legend itu, dan gue ngidolain. Tapi gue gak mau karena ya masih ada drummernya gitu loh. Nah, kalau drummernya gak ada, ya mungkin, tapi bandnya masih mau lanjutin, ya itu menurut gue itu hanya legasi gitu. Jadi gue gak akan bisa gantiin, ya kayak Aco nih, almarhum Aco, gue gak akan bisa gantiin sosoknya dia, pukulannya dia dan segala macam. Jujur, pukulan gue pasti gak akan masuk di Ten Halls, jujur. Tapi gue ngerasa, ya udah gitu, gue jalanin aja. Jadi legasinya aja. Oke. Semoga bisa melanjutkan Ten Halls ke depan. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, mungkin kita ngajak buat pop people di sana yang lagi ngelihat kita live dari sosial media kita di Pop Aktif. Kita yang ada di rumah bergerak, kita doa dulu yuk. Mungkin kita berdoa untuk para member Ten Hall dan saudara-saudara kita yang mungkin sudah berada di surga sama pencipta. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Standing strong yuk, tepuk tangan lu dong. Oke, Ban, bisa dibilang ini kayak first experience lo nih ya. Intonasi lo kan lo turunin pasti ketukan-ketukan. Susah banget lah ya. Jadi kan ada banyak yang ngomong, kayak anak-anak ngomong gampang lah Bunggo gitu. Apalagi Bang mungkin agak anjing juga sih gue yang ini awal-awal nih, terus kayak Kenapa? iya, karena kalau gue kan biasanya kan kalau bikin band kan satu selesai gitu kan. Nah kan pengalaman gue nggak pernah ngeband-band orang kan. Selalu gue bikin lagu dari awal, gue garap, ini udah oke, kita oke lagu kedua gitu kan. Ini kan langsung oke, ngapalin ini ada 8 lagu gitu. Tiba-tiba nambah 13 lagu, itu kan nggak gampang buat gue ya.
Dan di umur gue sekarang, Bukan agak anjing, emang anjing. ya emang anjing. Sorry Pak RT ya, sorry Pak RT. Jadi kayak maksudnya kalau hal kayak gitu kan, kalau bikin band tuh enaknya gitu. Karena proses, 1 lagu hafal, kita garap kedua. Nah ini kan langsung 5 lagu, 8 lagu, 13 lagu gitu. Ada 20 lagu, oke tapi gue 13 kan, nggak nambah lagi kan. Karena belum hafal semua lah pasti kalau sampai 20 lagu. Karena kan ada tanggung jawab yang lain. Nah kalau misalkan emang gue masih di umur yang dulu, waktu dari Sisa Kubur, dan gue ngebantuin banyak band saat itu, mungkin belum ada cicilan lah ya. Ya kan? Jadi pikirannya aman. Beda fase. Ya, belum ada cicilan. Beda fase. Beda fase. Di umur 40-an ke atas itu kan beda ya. Tiba-tiba kita lagi main drum, terus tiba-tiba di tengah-tengah, aduh anjing belum bayar kredivo lagi gitu kan bisa ya. Bisa ya kan, tiba-tiba bisa. Jadi hal-hal menurut gue di umur segini kayaknya harusnya Bang Ukin gak ngasih gue langsung 13 lagu lah gitu ya kan. Minimal 2 gitu. Tapi ya oke lah. Kita coba nanti saksikan kalau gue salah itu salah gue berarti ya. Kalau ada yang salah gue ya, bukan salah Ten Halls. Enggak, lu udah tepat. Hari ini 13 lagu tapi gue coba ngasih yang terbaik buat Ten Halls dan buat Almoro Maco dan buat istrinya Almoro Maco. Oke. Kan kalau di Tenhol kan kita punya pasukan namanya Drinking Team. Oke. Dan juga kita punya ngasih tips nih. Drinking Teams. Ketika lo pengen berdansa singlong sama kita, ingat. Lupakan pinjol sesaat, saatnya kita bersenang-senang. Jadi masalah Sama satu lagi pinjol kenapa Muhammad Ten Halls juga selain emang drummer nggak bisa digantiin, chemistry. Jadi gue pertama kali masuk Ten Halls Itu sih butuh pentingnya. waktu yang nggak cukup seminggu 2 minggu. Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Lama-lama oke, materinya suka. Pertama gue suka materinya dulu. Kalau materinya suka, berarti gue akan nyaman main di situ. Terus berikutnya adalah chemistry sama personilnya. Jadi itu gue butuh waktu bisa sebulan ya 3 kali lebih dari 4 kali pertemuan. Baru saat itu gue khusyuk lah ibaratnya ngulik materinya. Sebelumnya yang pengen gue tahu itu dulu. Karena percuma dong kalau nggak khusyuk ujung-ujungnya. Oh berarti awalnya setengah-setengah dulu ya? Belum kusuk tuh ya? Enggak, gue nggak Belum intuit nih kayaknya. Nah, sebenarnya emang ada Nui mana? Ada Nui Patentin sebenarnya. Jadi Tetap alasan Nui nih. pertama adalah Nui dan Bang Ukin. Kuncinya berarti ini Nui ya? Nui dan Bang Ukin. Tapi kan ada personil lain yang belum gue kenal kan, belum kenal akrab gitu. Jadi setelah akhirnya kita bisa jalani dengan senang-senang, ya udah menurut gue itu adalah band. Anjay. Alright. Band Andian for Boys. Gorus. Oke. Siap-siap Bunggo, thank you Bunggo. Thank you. Nah, Alay. ini ngomongin ke Mas Hendri nih. Mas Hendri, lo yang cerita tapi ya, gue pengen lo yang cerita. Ada pengalaman mungkin dari sepanjang sejarah band lagi tour. Nih Pop People. Pada saat ini band tour, gue nggak tahu ya, apakah pernah terjadi di band kalian atau di teman-teman kalian. Tapi kalau gue mendengar ini cuma hanya di Ten Hall. Dan di momen ini gue pengen nanya pertanyaan ini. Mas Hendri tapi yang harus menjawab. Mas Hendri. Berak. Dipanggil Mas gak orang Batak ya. Mani Ya Batak. udahlah langsung aja lah Tak. Gue pengen tanya Tak. Itu kenapa Tak? Di saat tour kok bisa Tak? Sepatu. Sepatu loh, ini kita ngomongin sepatu ya. Gila loh, sepatu itu menurut gue salah satu atribut untuk yang namanya kita ini style style paling utama lah. Nyeker kan gak lucu, pakai sandal juga otomatis beli sepatu juga lumayan laham kan. Pada saat tour lagi, ya kan? Oh tapi di mobilnya sepatunya banyak penjajan. Dia Nui jualan sepatu. Iya. Itu bener. Emang konsep. Itu konsep. Konsepnya Ari sama Nui gitu. Dia nyeker biar ada di endorse, ya kan? Masuk ke mobil. Cuma sebatas itu. Nah ini di Ten Hall, gue nggak tahu. Ini gue penasaran banget. Tak kenapa tak bisa terjadi sebuah band lagi promo ya, promo album tour. Terus di satu momen di kota Malang kalau nggak salah, ya kota Malang. Ini satu personil bahkan mungkin sama tim produksiannya itu sepatunya hilang men. Dan hilangnya ya FYI. Ini gak cuma sepatu, sama kaos kakinya. Sepaket. Bener ya tak? Itu kenapa? Coba tak lo bisa Ini anjing nih alay. Asli. Tapi sejak saat itu gue gimmick-gimmickan sama Batak. Tiap gue ketemu tak patu gue baru gue ya. Tiap Batak Patu dia dua, patu dia 2 pasang lah. Jenggo minjem patu dia, baru beli. Oke, coba Batak lo tak bisa ceritain tak. Gimana ya? Kronologi itu gimana tak? Kok bisa?
Ini kan homestay. Enggak, waktu itu kan kita lagi promo album. Ya. Tour album Loyalty. Terus satu kesempatan kita main di Malang lah waktu itu. Malang, kemudian main di Surabaya. Oke. Habis main di Malang, anak-anak stay di rumah gua kebetulan di Malang. Oke. Kelar main dianterin sama Mas Cipeng. Kelar main udah anak tidur aja kayak biasa gitu. Abis di Malang tuh masih ada Masih ada, Itu harusnya main Surabaya kan? Iya. Surabaya. Oke, ini kita Terus- ngomongin di Malang nih yang Ah. kronologi sepatu hilang itu Kelar sendiri. main, udah tidur. Pagi-pagi almarhum tuh bangunin gue. Oke. Iya. Yang notice Pak Cimit Duan ya. Terus almarhum bangunin gue. Dul bangun dul. Sorry, kirain dirapiin ya Pak Cimit? Atau Iya. lo langsung expect? Jadi pas kebetulan almarhum tuh lagi di kamar mandi kan. Gue keluar. Pas keluar, nggak ada nih sepatu. Jam berapa? Jam 1:30, jam 7 lah. Pagi ya? Pagi. Oke. Pagi. Gue pikir dirapiin dong. Pas banget, gue juga bules tuh. Di kamar mandi ada almarhum dong. Akhirnya gue teriak, woi sepatu hilang, semuanya pada keluar. Lo meyakini cross check untuk sepatu hilang? Iya karena di luar nggak ada, gue lihat di dalam juga nggak ada. Gimana? Oke. Ya udah hilang. Berarti fix tuh hilang tuh ya. Hilang. Itu berapa orang? Tak. Masih ingat kalau berapa orang sama tim produksi? Iya gue gak ngira hilang karena kan Aha. gak mungkin lah hilang gitu. Orang kita pulang si satpam lagi pada main PS di pos satpamnya. Oke. Ada pos satpam. Gue nggak tahu ya. Iya. Oke. Almarhum bangunin, dul bangun. Sepatu bersih dul katanya. Berapa Gue kan baru bangun berapa ya. per, Tak? Gue baru bangun terus bersih habis lo cuci gue. Iya. Hilang bego kata dia. Ya. Hah? Terus gue keluar beneran bersih lah. Sisa kos kaki kendor punya Ukin. Oh jadi dia milih juga kos kaki yang Iya. ada kos kaki yang nggak diambil, kos kaki kendor. Kos kaki kendor, kos kaki anak SD yang pakai karet, Iya. tahu kan? Nah, itu persis tuh. Tinggal satu lagi. Itu kos kakinya Pak RT. Kaki dia. Yang lain diambil sama sepatu-sepatunya. Hilang 10 pasang. 10 pasang. Berikut sama 10 orang pasang. Surabaya yang mau jemput kita tuh. Sampai anak Surabaya yang jemput kita Anak Surabaya Nginep, yang mau jemput kan? kalian nginep. nginap di rumah gue, hilang juga. Berapa orang anak Surabaya? Dua. Dua. Enggak, satu. orang. Hilang juga. Hilang juga. Vokalisnya Big Face Oke. Joe tuh. Berikut dengan kos kakinya juga. Dibilang sisa, kos kaki kendor punya Ukin doang udah. Itu 2000 berapa sih? 17 ya, 17 apa 18 ya? 17 kayaknya, 2017 abis launching album itu. Ya. 17. Bungo, lo ada pengalaman satur kayak gini? Hilang barang-barang? Ini sepatu loh. Satu personil. Enggak. Singkat aja Bungo. Kalau gue pertama yang lu ngomong ini, gue salaman sama lu nih, anting gue hilang lu tuh gara-gara tadi Lu betak ya? lu hilang. Coba lu, coba di kantong ini betak ya. Hilang tadi, hilang satu, jatuh. Ya tuh, oke. Eh, Pak, ini fun fact loh. Kalau gua manggung sih nggak ada pengalaman hilang. Ada sih zaman dulu di kereta kan waktu zaman sisa kubur awal-awal, sisa kubur Oke. juga kebetulan. Makanya ini juga home buat gua ya, Jakarta Timur, karena sisa kubur gua mulai dari Jakarta Timur. Oke. Iya kan? Deskot Jakarta Selatan. Ya kan? Jakarta cepak-cepak katanya anak selatan gitu kan. Ya kan DS. Iya. DS kan? Det Selatan. Tapi gua nggak pernah nganggap Jakarta Timur, Jakarta Selatan segala macam ya. Gua Aha. Jakarta ya Indonesia lah ya, Oke. sama aja lah. Terus kalau misalkan hilang, gue inget banget terakhir, baru banget kalau gue di pengalaman gue nggak ada. Tapi di Pangpangan emang ada. Gue mampir ke base camp Marginal. Oke. Belum lama, baru sebulan 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Oke. Setiabudi Balik-balik ya. sendal gue hilang. Hah? Sendal? Balik-balik sendal gue hilang. Tapi kata si Mike gini, udah Gorus. Wah, Mike, sendal gue mana Mike? Ada Mike sama Bobby kan? Di base camp dia. Mana sendal gue? Udah. Ketukar kali, lu cari yang paling bagus, kata si Mike gitu. Gue bilang, yang paling bagus sendal gua, ya kan. Terus gue nyari yang bagus kayak gimana lagi, iya. Itulah itu yang terjadi ya. Nah, tapi gak apa Mike ya, Mike, Bob, ya kan. Itu apa, truth ya, the truth ya. Fun fact. Paling bagus sendal gua beneran, gua gak bohong. Oke. Berarti Gorus ada similar lah ya, hampir sama lo kehilangan barang lo ketika sowan lah ya ke rumah temen ya anak Marginal. Oke. Tak berarti 10 pair ya Tak ya. Itu udah sama anak Surabaya sama teman-teman ya. Gue pribadi 2 pair itu. Itu, Karena itu beli baru lagi anak-anak buat kan masih ada beli. di Surabaya. beli akhirnya mau gak mau beli Beli di ya? mall Surabaya itu. Iya. Mas manggung nyeker. Itu belum kenal Nui. Belum ya? Belum. Belum kenal Nui. Kalau kenal Nui pasti udah gue Kalau kirimin, kita udah kenal Nui cuek aja kan kayak per 20 aja lah ya gak? Oke, siap. Oke Tak, akhirnya gue lega juga diceritain langsung. Erak emang mau nanya itu doang deh.
Karena rumah udah di Malang kan yang di rumah. Iya, Roy. Rumah Yang lo. lucunya maksudnya kita pulang tuh ada security gitu. Enggak lo jual di thrifting kan tak? Anjing. Enggak lah ya. Oke, Itu siap. sih gue curiga Kita kayak- dia nih Itu. oknum ini. Gue curiga sama Mas Itu. Cipeng kayak. Gue curiga sama Mas Cipeng gue. Oke. Paukin, kalau kita ngomongin Ten Hall nih. Yang mana Ten Hall pernah tur ke negara tetangga lah Paukin ya. Legal atau gimana sistem ketika lo tur nih? Nggak ada, kita nggak pernah urus visa kerja waktu Oke. kita tur karena kan memang kita kan levelnya masih underground ya. Dan di kolektif space yang kita kunjungin tuh di Malaysia, Kuala Lumpur ya. Kita Iya. main di Rumah Api, terus di Singapura kita main di Diklan yang which is tempat itu pun tidak komersil gitu. Oke. Memang tempat-tempat punk space. Jadi siapapun bisa main tanpa ada pajak segala macem. Selama apa ya tidak ribet-ribet, kitanya mau datang mengunjungi tempat itu, mereka akan siap bikinin acara sih intinya kayak gitu aja. Standar punk lah. Oke. Nah, kalau selama 20 tahun Ten Hall bergerak nih, Paukin. Enggak nyangka ya 20 tahun ya. 20 tahun ya. Pak Cepi 20 tahun Pak Cepi. Long live Ten Hall. Udah gadis itu kalau anaknya. Ranum-ranum itu. Ranum 20 tahun loh. Nah Paukin dan teman-teman Ten Hall nih. Kira-kira legacy apa sih yang pengen kalian buat nih agenda di 2024 ini dengan tergabungnya Andian Gorus dengan formasi yang sekarang lah. Lo pengen merilis apa nih? Sebuah kemasan apa, packaging apa nih dari Ten Hall? Ya target ke depan paling nggak punya single baru. Oke. Terus jangka panjangnya punya EP atau rilis audio live yang akan terjadi malam ini. Itu akan kita rilis entah itu fisik sampai digital. Itu sih target terdekat ya yang Oke. bisa di-share. Ya semoga aja nanti ada karya-karya lainnya yang akan kita mungkin bisa kolaborasi sama fashion designer. Oke. Sama siapa lagi gitu. Sama Igun. Gue pengen coba keluar jalur sih, maksudnya nggak melulu di musik doang kalau Enggak, gue langsung ke distrik ikut siapa? Iya. 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 Go, mau ular kalau. Reptil mania. Iya gitu. Iya. Gua Bawa coba. ular. Ini Jenggo juga nyusahin. Mau Pada saat yang pas tur. pas hilang tuh. Udah berangkat gak bawa sepatu, pinjam sepatu gue. Sepatu Itu yang tadi Ukin cerita kan. Iya. Sepatunya dipinjam. Nyusahin emang Jenggo. Oke, berarti itulah ya targetannya untuk di tahun ini untuk Ten Hall itu sendiri mungkin ya. Iya. Rilisan-rilisan fisik mungkin. Dari sisi artistik pasti terus kolaborasi sama seniman-seniman ilustrasi. Oke. Yang marketnya lebih luas ya. Gue selalu nyoba ke situ. Kayak terakhir kita kolaborasi sama Elan, salah satu ilustrator yang lagi hype. Type ya. Dia megang artikelnya vokalisnya BMTH, gue lupa Ya. namanya. Dia salah satu ilustratornya. Dan di skena hardcore punk ilustrasinya sangat dikenal gitu. Oke. Dan jadi salah satu identitas zaman sekarang kayaknya artworknya si Freelan tuh kalau menurut gue itu juga dikenalin sama Nino Losite Oke. terakhir. Nah, akhirnya bisa komunikasi. Walau gue sampai sekarang belum pernah ketemu sama orangnya. Serius. Serius. By Jadi chat aja. by chat aja komunikasi, Mhm. brainstorm via chat. Ya udah begitu aja sih. Seringnya kayak gitu kalau sama ilustrator. Oke. Nah, pertanyaan terakhir juga nih buat Pop People ya. Ini seru juga ngobrol-ngobrol sama Ten Hall. Dan sekali lagi, lo yang lagi lihat live kita di Instagram dari popaktif.id, buat Pop People lo bisa nanti lihat di channel YouTube dari kita ya, di popaktif.id untuk channel YouTube-nya. Pertanyaan terakhir adalah next plan ataupun agenda apa yang pengen dilakukan oleh Ten Hall, Paukin? Dan ketika ini juga kalian pengen mengucapkan say thanks selama 20 tahun lo gak nyadar lo masih standing ground dengan kolaborasi salah satu drummer yang sangat ngeri banget Andian Gorus. Lo pengen buat apa nih di tahun ini, agenda apa yang pengen Ten Hall coba golin? Goalnya adalah nggak muluk-muluk sih. Rilisan baru. Ya intinya
tetap survive aja sama karya-karya Ten Hall. Oke. Terus bisa dapat audiens yang lebih luas lagi. Itu target mulianya. Oke. Kalau dari sisi gue pribadi. Jadi nggak melulu main di level underground. Siapa tahu bisa main di WTF. Anjay. Amin. Amin, amin, amin. WTF. Gitu ya, terstyle aja bisa gitu kan. Ya. Ya kenapa kita enggak gitu. Rebellion Rose contohnya udah ada bisa. Ya gue berharap sih bisa kayak gitu. Semoga aja teman-teman yang ada di Ten Hall konsisten Amin. sama karyanya dan bertanggung jawab sama karyanya. Gitu Malai. Siap, 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 siap. Ya paling bisa lah kalau kalian berlima itu singkirin aja gitu loh. Cepak mah di crop aja lah. Nanti juga ada dari pop ya. Dari pop aktif, teman-teman pop aktif. Itu sebelah sana crop aja. Oke, Pak Cepi. Kalau buat mewakili dari Ten Hall sendiri. 20 tahun kan gak mudah Pak Cepi. Melewati itu semuanya kan. Lo pengen kira-kira yang bisa bertahan hingga saat ini. Pengen ucapan saya thanks yang berkontribusi dengan Ten Hall. Kira-kira siapa sih Pak Cepi? Kalau itu banyak yang nggak bisa, yang jelas Keluarga lah ya. keluarga, Oke. dan yang jelas ya Pak RT sendiri yang sebagai teman dekatnya. Ya. Itu, dan yang jelas juga ya teman-teman yang ngebantu dari, ya intinya tadi lah yang Dukin bilang, konsisten dan komunikasi lah yang penting, biar Ya. nggak Gak renggang ya, gak ada miskom. Itu aja sih kalau gue. Oke. Siap, jadi sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah datang ke Rumah Bergerak dalam acara Standing Strong Intimate Konser selama 2 jam. Tepuk tangan dong untuk kalian semuanya. Wah anjing, cepak tuh. Gue tahu cepak tuh. Cepak polik kayaknya tuh. Ada loh di depan, ada tuh Ten Hall Mania, ada. Ten Hall Mania. Pak JB, Pak RT, semua teman-teman Head Ten Hall ya. Letoy thank you, Batak thank you, Bungo thank you, Cepak thank you. Dan teman-teman dari Pop People yang lagi nyaksiin kita secara live di Instagram dari Pop Aktif, kita ngucapin terima kasih. Dan terima kasih untuk para sponsor juga yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Ini kita lagi ada di Rumah Bergerak. Silakan buat lo, ini lagi live, lo bisa datang ke sini ya. Datang ke acara yang dibuat oleh Rumah Bergerak dalam acara yang sangat ngeri, yaitu Standing Strong Intimate Konser selama 2 jam. Silakan merapat ke sini buat teman-teman. Ten Hall juga mengundang tidak hanya Ten Hall sendiri untuk showcase intimate konsernya, menampilkan ada DJ Gilang Fitch, terus juga berkolaborasi sama musisi-musisi seperti Jenggo dari Monkey Boots ya, dan juga ada Eka Anas dari The Brandals ya. Dan ada siapa lagi? Oh, ada Dwi juga dari 420. Terus ada Irviano dari Bird Insight. Ya, kurang lebih seperti itu, dan MC-nya ada Sukma. Jadi thank you banget sekali lagi buat semua teman-teman, khususnya buat Pop People. Gua Leror, sign out. Thank you buat lo yang udah nyaksiin di Popcast dari popaktif.id. Thank you. Selamat bersenang-senang.